Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu pusaka yaitu sebuah tombak berukuran jimatan. Nah, tombak berukuran jimatan. Ini tombak apa? Jadi ini adalah kudup cempoko atau kudup cempaka. Cempaka itu bunga ya, kudup itu kuncup bunga cempaka. Kalau di Jawa juga dikenal sebagai bunga kantil. Jadi cempaka itu bunga kantil. Nanti filosofinya tombak ini atau tuahnya seperti apa nanti akan saya bahas. Nah, sekalian juga nanti akan saya bahas sebuah jimatan. Kalau ini dari Kuningan ya, ini biasanya didapat dari dalam tanda kutip paranormal atau dukun. Itu mereka biasanya sering kasih ini ke ibaratnya ke pasiennya ya. Ini jimatan. Nah, ini dari Kuningan. Kalau yang ini tosan aji ya, dari Tempalipat. Nanti bedanya seperti apa? Terus kenapa kok sering kayak pusaka-pusaka walaupun tosan aji berukuran jimatan itu sering ibarat dibilang sirik lah. Nah, nanti juga akan saya bahas juga ya. Jadi apakah ini bisa sirik atau enggak gitu loh. Dan yang ini bedanya dengan yang jimatan ini itu tuahnya atau daya magisnya itu bedanya di apa? Nanti juga akan saya bahas. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas tombak ini. Ini tosan aji dari Tempalipat ya, dari besi bahan pamor dan baja. Nah, dalam dunia perkerisan atau tosan aji itu ada beberapa ukuran ya. Ada yang berukuran normal. Kayak di keris itu kalau yang normal itu kisaran 30 cm sampai 40 cm. Biasanya 36, 37, 38 kalau di keris. Yang lebih besar dari 40 cm biasanya disebut corok. Yang di bawah normal, yang kisaran 30 ke bawah sampai sekitar 15 cm, itu disebut patrem, ukuran patrem yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil lagi, kayak setelapak tangan gini, kayak ini contohnya, di bawah 15 cm, itu disebut pusaka yang ukurannya jimatan. Disebut pusaka jimatan. Nah, nanti bedanya dengan jimatan yang kayak biasa dari paranormal dan dukun seperti ini itu apa? Nanti tak jelaskan ya. Ini. Nah, kembali lagi. Jadi, ini adalah kudup cempoko. Jadi bentuk kudup atau bentuk kuncup. Jadi tombak biasanya ada yang bentuk kudup, ada yang bentuk ron itu daun. Kalau ini kudup cempoko atau kudup cempaka, kuncup cempaka. Kalau di Jawa itu kantil, cempaka itu kantil. Dalam budaya Jawa, bunga kantil itu dipakai di berbagai prosesi ritual dan budaya ya. Di pernikahan pun teman-teman akan sering lihat ya, bunga kantil juga. Salah satu aksesoris juga nanti itu. Untuk kayak keselamatan atau kadang-kadang sesajen itu juga ada bunga kantilnya. Jadi maknanya, filosofinya, jadi pusaka kudup cempaka ini juga nggak jauh beda dengan filosofi bunga kantil yang dipakai pada ritual budaya Jawa. Jadi memang kantil itu memang memiliki makna khusus ya. Kalau artinya si kantil itu yang nempel menggantung ya, cara menggantung kantil. Kalau maknanya itu adalah kemantil kantil. Jadi diingat-ingat dari makna, dari filosofi kudup cempaka atau bunga kantil itu adalah kemantil kantil. Itu artinya selalu ingat dimanapun berada dan selalu mempunyai hubungan yang erat. Biarpun sudah ibarat berbeda dunia atau masih sama di dunia yang sama. Jadi misalnya untuk hubungan dengan manusia atau manusia dengan makhluk lain yang di alam lain. Makhluk lain itu kalau di dalam agama saya ada yang namanya jin ya. Jadi membangun hubungan dengan sama manusia dengan jin salah satunya sarananya memang dengan bunga kantil itu, bunga kantil. Tapi karena bunga kantil itu bunga yang bisa kering dan hancur, makanya ada beberapa empu yang menciptakan ibaratnya pusaka jadi kudup cempoko
atau bunga kantil ini, kuncup kantil, itu dengan filosofi doa yang mirip dengan filosofi atau makna bunga kantil itu tadi. Kalau untuk pamornya sendiri ini adalah tirto tumetes atau area menetes. Itu filosofi dari keris-keris, tombak ataupun yang berpamor tirto tumetes itu ada yang bilang itu memang kerejekian. Sebenarnya kerejekian bukan yang banyak banget, enggak sih. Artinya makna doanya itu ya rezeki itu selalu ada walaupun nggak banyak, sedikit-sedikit itu selalu ada. Tirto tumetes. Ibarat cukuplah, cukupan lah. Nah, yang kedua, kalau yang ini kan dari tuah atau yoni daya magisnya atau dari doa sangku. Empu pun berdoanya kepada yang maha kuasa. Jadi makanya tak jelaskan. Jadi kapan suatu barang itu ibaratnya kita jadi melakukan kesirikan, nah itu seperti apa itu loh. Yang tak jelaskan juga. Nah, sekarang yang kedua ini. Nah, kalau yang ini ya, yang ini. Ini dari Kuningan, cetakan. Kalau beli kosongan di pasar turi banyak, paling 10 ribuan atau di bawah 10 ribu. Cuma kadang-kadang ada orang yang nakal ya, paranormal nakal. Jadi belinya murah, dijual banyak. Jadi dibilang, wah ini khasiatnya gini. Nah kalau sudah bilang khasiatnya gini, nanti orang akhirnya percaya ke benda. Jadi kadang jeleknya ibarat di dunia perdukunan itu nggak semuanya jelaskan bahwa ini cuma sarana, itu nggak jelaskan. Cuma biasanya kalau mereka yang berupa gini, ini paling banter, itu nanti diisi dengan yang namanya kodam. Kodam itu biasanya dari jenis jin yang dimasukkan di benda ini. Cara masukkannya sebenarnya mudah ya, di ilmu Jawa ada sebenarnya, masukkan sesuatu ke dalam benda. Termasuk ke pusaka Tosan Adi pun bisa dimasukkan sebuah kodam itu. Tapi saya nggak suka kalau pusaka-pusaka ada kodamnya. Biasanya malah saya buang. Saya lebih suka yang tua asli itu. Nah kembali lagi dari di yang jimatan kayak Kuningan cetakan gini, itu mereka biasanya diisi. Kalau teman-teman belajar doa membakar dupa, itu nanti ada ya salah satunya bisa untuk ngisi kodam ke dalam satu benda. Nah biasanya cirinya kalau yang daya magis dari kodam, ini teman-teman ingat-ingat. Jadi mereka kalau ke paranormal, ke perdukunan dikasih sesuatu, ini harus dikasih minyak ini, dikasih ini. Yang ekstrim mungkin disembelihkan ayam atau apa gitu. Itu kodam pasti isinya. Jadi cirinya kodam itu biasanya kodam itu memang minta sesuatu. Biasanya sama paranormalnya dikasih taukan. Kalaupun nggak dikasih taukan, kalau memang itu benar ada kodamnya, dia akan memberitahu sendiri ke yang memegang. Entah itu lewat mimpi atau apa, dia akan minta sesuatu. Misalnya minyak wangi tertentu, gitu. Itu kodam. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini paling banter kodam gitu. Kalau yang kodam bisa dibuang, bisa diisi, dibuang, diisi kayak gitu. Jadi kalau beli kosongan murah, kalian beda seperti ini ya, jimatan seperti ini. Jadi bedanya seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke tentang bahas sedikit ya tentang sirik lah. Saya juga sering kok dibilangin beberapa teman, kamu itu sirik kamu itu. Bawa gini di dalam tas. Jadi ya kadang ini biasanya ini gitu tak bawa di tas. Karena memang kalau ukurannya kecil dia tak bawa gitu loh. Saya kadang-kadang juga teman-teman ada yang pinjem gitu, ada yang pinjem. Nah, kembali lagi. Jadi tentang sebuah benda ini nanti berpotensi jadi kesirikan apa enggak, itu sebenarnya dari cara kita memandang dan meyakini sebuah benda itu. Enggak cuma pusaka gini ya, benda yang lain pun. Misalnya obat-obatan yang sudah jelas kelihatan barangnya, rompi anti peluru misalnya. Itu kalau kita salah memandangnya juga jadi syirik gitu loh. Maksudnya gini kan, benda ini selama ini kita anggap sebagai sarana, sebagai alat, ya nggak jauh bedanya dengan HP lah, itu cuma alat gitu loh. Nggak jauh bedanya dengan obat, dengan rompi anti peluru, itu sebuah alat sarana. Ketika kita anggap itu cuma sebuah sarana alat yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk tujuan tertentu, itu kita anggap sebagai alat. Dan kita memohonnya, berdoanya kepada yang Maha Kuasa atau Gusti Allah, ya itu nggak apa-apa, teman-teman nggak akan sirik, saya jamin itu. Jadi teman-teman tetap yakin sama yang di atas.
Tapi ketika teman-teman nganggap ini yang membuat, oh sakti misalnya gitu, atau obat, jalan beli obat, yakin yang nyembuhkan ini obat ini, atau pakai rompi anti peluru ditembak pakai abadane nggak apa-apa, terus yakin selamat karena pakai rompi anti peluru, karena rompi anti pelurunya, itu jadi syirik gitu. Jadi syirik. Sama terlalu mendewakan, terlalu tergantung dengan uang pun itu juga syirik juga sebenarnya gitu loh. Nah, jadi sekali lagi itu dari cara pandang kita, cara kita memandang dan meyakini sebuah benda. Itu yang akan membuat kita, jadi kita melakukan sebuah, kalau dalam agama saya, kalau yang lain ya nggak apa-apa, saya terserah bebas gitu. Tapi kalau yang teman-teman yang ibaratnya yang seagama dengan saya itu memang harus hati-hati ya, harus hati-hati. Tetap sekali lagi ini sebuah alat, nggak jauh beda dengan yang namanya obat, nggak jauh beda dengan yang namanya rompi anti peluru gitu loh. Jadi mbah-mbah kita itu mengetahui suatu rahasia tentang besi, makanya sering ada istilah tosan aji, besi yang memiliki nilai. Jadi memiliki sesuatu yang lebih. Tosan aji gitu loh. Kalau teman-teman yang muslim mungkin bisa baca surat Al-Hadid ya, yang tentang besi gitu loh. Al-Hadid 25 singkat saya. Kayak gitu. Jadi di situ ada kekuatan yang sangat hebat dalam besi itu. Jadi Allah menurunkan besi dengan kekuatan yang sangat hebat dalam besi itu. Dan memang nenek moyang kita walaupun dulu belum ibaratnya mengenal yang namanya agama Islam, mereka sudah tahu rahasia dari besi itu gitu loh. Dan mereka membagi besi menjadi bermacam-macam. Ada sekitar 17 kayak besi Karangkijang, Mangangkang, Walulen atau Pulau Sani gitu. Jadi macam-macam, dan itu punya ciri tertentu dan kegunaan tertentu. Mereka sudah bisa membagi besi seperti itu gitu loh. Nah, jadi mungkin itu aja jadi informasi dari saya dan pusaka saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.